Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul menghitung waktu. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kita sungguh-sungguh sedang hidup di penghujung dari akhir zaman, ya. Perubahan dunia semakin cepat dan tidak terprediksi, ya, tidak terprediksi. Oleh sebab itu, kita harus memahami bahwa gereja sekarang adalah gereja yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maka gereja harus menjadi gereja yang tidak bercacat seperti mempelai wanita yang siap dipertemukan dengan mempelai pria. Untuk itu saudara-saudara, setiap individu di dalam jemaat, ya, setiap individu dalam jemaat itu harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yaitu menjadi orang Kristen yang selalu membenahi diri. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang Kristen benar-benar belajar kebenaran firman Tuhan dengan serius, ya. Lebih dari waktu-waktu yang kemarin, ya. Kita harus lebih serius belajar firman Tuhan lebih dari waktu-waktu sebelum ini. Maka perlu kita sadari bahwa satu hal yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah waktu. Kita masing-masing memiliki 24 jam setiap harinya. Bagaimana kita mengisi 24 jam itu adalah peran dari kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Masalahnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, masalahnya adalah waktu itu berjalan terus, ya. Tidak bisa diputar kembali dan kita tidak tahu kapan jarum jam kehidupan kita akan berhenti. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini ada 3 tipe orang berkenaan dengan peluang atau kesempatan di dalam hidup ini. Pertama, ya, tipe yang pertama adalah tipe orang yang tidak menyadari bahwa ada peluang baginya. Tipe yang kedua adalah tipe orang yang mengetahui ada peluang tetapi tidak mampu, ya, memanfaatkannya dengan baik. Mungkin karena ia takut mengambil resiko atau malas, ya, baik secara fisik maupun intelektual. Tipe yang ketiga, tipe orang yang bukan saja jeli melihat peluang yang baik, melainkan juga berani mengambil resiko untuk memanfaatkan serta mengembangkannya. Bahkan orang tipe ini mampu menciptakan peluang, atau dari menggarap satu peluang, ia menciptakan peluang-peluang yang baru, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Saudara-saudara, dalam proses pendewasaan di dalam sekolah kehidupan, waktu harus dipergunakan dengan benar. Sebab di dalam waktu ada momentum-momentum yang berharga di mana kita diperhadapkan kepada pilihan mengarahkan hidup ke surga atau neraka, ke Tuhan atau kuasa lain. Paulus telah menasihati kita di dalam Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kata waktu dalam teks aslinya adalah kairos, yang berarti kesempatan atau momentum. Ya, bagaimana cara mempergunakan waktu yang benar? Ya, hanya dengan merelakan dan membuang atau meninggalkan semua kesibukan dan pertemanan yang tidak mengarahkan hidup kita pada kedewasaan rohani. Kita harus tinggalin itu, ya. Atau menumbuhkan iman ke arah kesempurnaan seperti Kristus. Tentu ini yang kita pilih, ya. Jadi saudara-saudara, waktu yang tidak kita pergunakan untuk kepentingan kehidupan kekal berarti kita sedang membuang anugerah yang tidak ternilai di dalam kehidupan kita yang singkat di bumi ini. Penyesalan tidak akan
atau tidak dapat digambarkan dengan apapun juga. Dalam hal ini, yang penting adalah niat yang kuat dan komitmen. Kehendak bebas kita harus diarahkan kepada arah yang jelas, yaitu kepada Tuhan dan kerajaannya. Saudara-saudara, hal ini akan membangun bisa membangun diri kita menjadi bijaksana, bahkan lebih bijaksana. Bijaksana artinya mengerti kehendak Tuhan. Jadi di dalam kurun waktu 70 tahun umur hidup kita, ini merupakan sekolah kehidupan untuk mengerti kehendak Tuhan semata. Itulah sebabnya Alkitab menasehati, jangan seperti orang bebal, artinya bebal itu bodoh dan tidak bijaksana, tetapi harus menjadi bijaksana. Orang percaya harus menghargai waktu yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam yang berlalu tidak dapat diputar ulang loh. Jadi semua itu merupakan harta yang sangat mahal dan tidak terbeli atau priceless. Itulah sebabnya pemazmur menaikkan doa kepada Tuhan agar ia dapat menghitung hari-hari hidupnya yang singkat di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Jadi sebenarnya begitu kita membuka mata kita pada pagi hari, kita harus dapat menghayati keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Kata menghitung dalam teks aslinya adalah limnot, dari akar kata manah. Bukan hanya berarti menghitung atau enumerate, tetapi juga memiliki beberapa pengertian seperti membagi menurut ukuran beratnya, to weigh out, menjadikan resmi atau sah, to allot or constitute officially, mendaftarkan atau enroll, dan menyusun atau to set. Maka berarti menghitung di sini bisa berarti menghargai setiap hari yang Tuhan berikan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghargai setiap hari yang Tuhan berikan, orang percaya itu harus sungguh-sungguh belajar mengenal dan mengalami Tuhan, sehingga hidupnya semakin tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi ketika seseorang nanti sudah terbujur kaku, maka waktu 1 detik itu nilainya sudah tidak terhingga. Berkat-berkat yang disediakan Tuhan guna proses pendewasaan orang percaya yang mengubah seseorang menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan adalah berkat-berkat yang tidak ternilai harganya. Jadi kalau kesempatan itu berlalu karena seseorang tidak memperhatikan pembentukan Tuhan, maka bisa tidak akan ada kesempatan lagi untuk itu. Jadi kita harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam sisa hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.